Sesungguhnya aku ingin membuat tempat beribadah untuk kita semua. Apakah kalian bersedia untuk membantuku? Dengan senang hati, Raja, kami akan membantumu. Candi Borobudur adalah nama sebuah candi Buddha yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Letaknya sebelah selatan kurang lebih 15 km sebelah selatan kota Magelang. Dataran Kedu yang berbukit hampir seluruhnya dikelilingi pegunungan. Pegunungan yang mengelilingi Candi Borobudur diantaranya di sebelah timur terdapat Gunung Merbabu dan Gunung Merapi Barat, Laut Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Dalam etnis Tionghoa, candi ini disebut juga Hanyu Pinyin, Poluo Futu dalam bahasa Mandarin. Banyak buku-buku sejarah yang menuliskan tentang Candi Borobudur, akan tetapi kapan Candi Borobudur itu didirikan tidaklah dapat diketahui secara pasti, namun suatu perkiraan dapat diperoleh dengan tulisan singkat yang dipahatkan di atas figura relief kaki asli Candi Borobudur. Karwa Wibangga menunjukkan huruf sejenis dengan yang didapatkan dari prasasti di akhir abad ke-8 sampai awal abad ke-9. Dari bukti-bukti tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Candi Borobudur didirikan sekitar tahun 800 Masehi. Kesimpulan tersebut di atas itu ternyata sesuai benar dengan kerangka sejarah Indonesia pada umumnya dan juga sejarah yang berada di daerah Jawa Tengah pada khususnya periode antara abad ke-8 dan pertengahan abad ke-9 dikenal dengan abad emas Wangsa Shailendra. Kejayaan ini ditandai dibangunnya sejumlah besar candi yang di lereng-lereng gunung, kebanyakan berdiri khas bangunan Hindu, sedangkan yang bertebaran di dataran-dataran adalah khas bangunan Buddha, tapi ada juga sebagian khas Hindu. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Candi Borobudur dibangun oleh Wangsa Shailendra yang terkenal dalam sejarah karena usaha untuk menjunjung tinggi dan mengagungkan agama Buddha Mahayana. Tahap pembangunan Borobudur. Pada tahap pertama masa pembangunan Borobudur tidak diketahui pasti, diperkirakan antara 750 dan 850 Masehi. Pada awalnya dibangun tata susun bertingkat. Sepertinya dirancang sebagai piramida berundak, tetapi kemudian diubah. Sebagai bukti ada tata susun yang dibongkar. Tahap kedua, pondasi Borobudur diperlebar, ditambah dengan 2 undak persegi dan 1 undak lingkaran yang langsung diberikan stupa induk besar. Tahap ketiga, undak atas lingkaran dengan stupa induk besar dibongkar dan dihilangkan dan diganti 3 undak lingkaran. Stupa-stupa dibangun pada puncak undak-undak ini dengan 1 stupa besar di tengahnya. Tahap keempat ada perubahan kecil seperti pembuatan relief, perubahan tangga dan lengkung atas pintu. Penemuan kembali Borobudur yang menjadi keajaiban dunia menjulang tinggi antara dataran rendah di sekelilingnya. Tidak akan pernah masuk akal mereka melihat karya seni terbesar yang merupakan hasil karya sangat mengagumkan, dan tidak lebih masuk akal lagi bila dikatakan Candi Borobudur pernah mengalami kerusakan. Memang demikian keadaannya, Candi Borobudur terlupakan selama tenggang waktu yang cukup lama, bahkan sampai berabad-abad bangunan yang begitu megahnya dihadapkan pada proses kehancuran. Kira-kira hanya 150 tahun Candi Borobudur digunakan sebagai pusat ziarah. Waktu yang singkat dibandingkan dengan usianya ketika pekerja menghiasi atau membangun bukit alam Candi Borobudur dengan batu-batu di bawah pemerintahan yang sangat terkenal yaitu Samaratungga. Sekitar tahun 800-an dengan berakhirnya Kerajaan Mataram tahun 930 Masehi. Pusat kehidupan dan kebudayaan Jawa bergeser ke timur, demikian karena terbengkalai tak terurus, maka lama-lama di sana-sini tumbuh macam-macam tumbuhan liar yang lama-kelamaan menjadi rimbun dan menutupi bangunannya. Pada kira-kira abad ke-10 Candi Borobudur terbengkalai dan terlupakan. Baru pada tahun 1814 Masehi berkat usaha Sir Thomas Stamford Raffles Candi Borobudur muncul dari kegelapan masa silam. Raffles adalah Letnan Gubernur Jenderal Inggris ketika Indonesia dikuasai Inggris pada tahun 1811 Masehi sampai 1816 Masehi. Pada tahun 1835 Masehi seluruh candi dibebaskan dari apa yang menjadi penghalang pemandangan oleh presiden kedua yang bernama Hartmann. Karena begitu tertariknya terhadap kebangunan candi,
Beberapa ahli mengatakan Candi Borobudur yang terletak di Desa Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, awalnya berdiri dikelilingi rawa kemudian terpendam karena letusan Merapi. Hal tersebut berdasarkan prasasti Kalkuta bertuliskan, Amawa, berarti lautan susu. Kata itu yang kemudian diartikan sebagai lahar Merapi. Kemungkinan Borobudur tertimbun lahar dingin Merapi. Sekitar 300 tahun lampau, tempat candi ini berada masih berupa hutan belukar yang oleh penduduk sekitarnya disebut Ledi Borobudur. Untuk pertama kalinya, nama Borobudur diketahui dari naskah Negara Kertagama karya Empu Prapanca pada 1365 Masehi. Disebutkan tentang biara di Budur. Borobudur terkubur tanah pada 1006 dalam sebuah letusan dahsyat Gunung Merapi. Borobudur terkubur di bawah tanah, berlapis-lapis abu gunung berapi. Situs kuno agama Buddha itu terkubur dan terlelap dalam tidurnya. Sehingga Borobudur waktu itu terbentuk seperti bukit dengan hutan belukar dan disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Ledi Borobudur. Beberapa waktu kemudian, Borobudur menjadi tempat pencurian besar-besaran oleh para penjara dan kolektor artefak. Kepala arca Buddha adalah bagian yang paling banyak dicuri. Karena mencuri seluruh arca Buddha terlalu berat dan besar, arca sengaja dijungkirkan dan dijatuhkan oleh pencuri agar kepalanya terpenggal. Itulah alasan mengapa banyak arca tanpa kepala ditemukan di Borobudur. Ada beberapa buku yang mengupas tentang sejarah dan seluk-beluk Borobudur seperti Barabudur, The Borobudur, atau Dai Buddha Legende. Di buku Borobudur diceritakan, pada suatu hari di tahun 1814, Borobudur baru ditemukan kembali dari balik lebatnya hutan belantara tropis. Kala itu Raffles, wakil gubernur Inggris untuk Jawa yang sedang menduduki Pulau Jawa, mendengar cerita para pemburu dan penduduk tentang sebuah candi besar yang tersembunyi di dalam hutan belantara. Maka ia mengutus insinyur Belanda, Cornelius, untuk melakukan survei. Dalam 2 bulan Cornelius beserta 200 bawahannya menebang pepohonan dan semak belukar yang tumbuh di Bukit Borobudur dan membersihkan lapisan tanah yang mengubur candi ini.